Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Sebelum mulai saya doakan rezeki teman-teman semua lancar, sehat selalu, dan dimudahkan semua urusannya. Awal film diperlihatkan seorang wanita yang bernama Jia Jia. Jia Jia adalah cewek simpanan pengusaha kaya raya di Cina. Jadi hidupnya glamor, tas yang digunakan semuanya bermerek. Hari ini Jia Jia harus berangkat ke Amerika untuk merawat janin yang ada di dalam rahimnya. Karena menurut peraturan di Cina, seorang bayi tidak dijamin negara apabila tidak memiliki seorang bapak yang sah. Setiba di Bandara Amerika, Jia Jia harus menunggu jemputan selama 30 menit. Jadi ketika sang supir datang, Jia Jia langsung ngomel panjang kali lebar. 我是花钱买服务，飞机我需要休息，你知道吗？小心点，在那儿杵着，拿一个牌子举着等人。 Untung saja sang sopir yang bernama Frankie itu orangnya sabar. Frankie hanya diam dan minta maaf atas keterlambatannya. Di sepanjang perjalanan mereka disambut hujan yang tiba-tiba turun membasahi kota Seattle. Awalnya Frankie membawa Jia Jia ke tempat yang hendak dia tuju, namun setiba di lokasi, Frankie melihat polisi merazia tempat tersebut. Ternyata tempat bersalin itu adalah ilegal. Jia Jia meminta Frankie membawa dia ke tempat bersalin yang aman. Namun di tengah perjalanan Jia Jia takut, karena mereka melewati tempat yang sepi. Jia Jia pun meminta SIM Frankie dan menguploadnya ke media sosial miliknya. Ini dia lakukan untuk antisipasi jika terjadi sesuatu kepadanya, maka polisi akan mudah mencari pelaku. Frankie pun membawa Jia Jia ke tempat bersalin yang pemiliknya berasal dari Taiwan. Awalnya Jia Jia protes, namun dengan tegas Frankie bilang jika dia tidak suka, maka sebaiknya Jia Jia nginap di hotel. 他会来这儿吗？ 以前没来过月子中心，你住吧。 Dan akhirnya Jia Jia setuju. Pemilik rumah bersalin itu bernama Nyonya Huang. Dia menunjukkan semua ruangan dan biaya sewanya. Kebetulan di sana hanya tersisa satu kamar tidur yang standar, kamar mandi luar. Jia Jia protes, dia meminta kamar yang lebih besar dan siap membayar 2 kali lipat. Nyonya Huang meminta Jia Jia membahasnya esok hari, sekarang dia meminta Jia Jia istirahat terlebih dahulu. Jia Jia pun meminta Frankie mengangkat semua barangnya ke kamar. Melihat perilaku Jia Jia yang sombong dan tidak sopan seperti itu, Frankie minta maaf kepada Nyonya Huang. Esok paginya, Jia Jia langsung menghampiri Nyonya Huang untuk membahas kamar tidurnya. Nyonya Huang bilang bahwa tidak ada tamu lain yang bersedia untuk tukar kamar. Jia Jia kemudian bilang bahwa dia menginginkan kamar besar milik Huang. Dia rela membayar berapapun yang penting bisa pindah ke kamar itu. Huang kemudian mengizinkan Jia Jia menempati kamar tersebut dengan uang sewa $4.500. Sebenarnya kamar itu dipersiapkan Huang khusus untuk tamu yang melahirkan. Karena memiliki banyak uang, Jia Jia bertingkah seperti ratu dengan meminta Huang melakukan semua keperluannya. 不也洗了，我另付钱。中国人要讲中文。 Joe sebagai penghuni di rumah itu tidak senang melihat tingkah laku Jia Jia yang sombong. Siang itu Jia Jia pergi bersama Frankie untuk periksa kandungannya. Sesuai permintaan Jia Jia, Frankie membawa Jia Jia ke dokter wanita yang bisa bahasa Mandarin dan termahal di Seattle. Frankie membantu Jia Jia mengisi formulir pendaftaran karena Jia Jia tidak bisa bahasa Inggris. 有没有药物过敏？毒药，输的时候从树上掉下来，缝了后脑勺几针的算吗？行啊你。 Namun ternyata dokter kandungan itu mengenal Frankie, jadi mereka langsung disuruh masuk. Dari sini Jia Jia tahu bahwa Frankie dulunya adalah seorang dokter. Namun dia sudah berhenti dari profesinya itu. Sore itu, Jia Jia mengajak Frankie makan di restoran paling mahal, namun Frankie menolak karena harus menjemput sang anak sekolah. Istri Frankie ternyata tinggal di Cina. Jadi dia seorang diri membesarkan sang anak. Sesampai di rumah, Jia Jia melihat Joe dijenguk oleh seorang pria bule bersama cewek barunya. Dari sini Jia Jia memperoleh bahan untuk mengolok-ngolok Joe. Hingga akhirnya mereka berdua bertengkar hebat, untung saja ada Nyonya Huang yang melarai. 老公啊，就你这么花法，你这钱不定谁。还别都是都是，我告诉你，严点，严的为你。哎呀，少说两句，少说点。哎
Karena stres, malam itu Jia mengajak Frankie ke diskotik untuk bersenang-senang. Frankie melarang Jia minum terlalu banyak, karena itu sangat membahayakan janin dalam perutnya. Dalam keadaan mabok, Jia menceritakan semua yang dia alami. Dia adalah wanita simpanan seorang pria kaya yang sudah mempunyai istri. Pria itu tidak mau menceraikan istrinya, sehingga dia tidak bisa mendapatkan surat izin resmi dari pemerintah, yang mana dia juga otomatis tidak mempunyai izin memeriksa kandungan ke rumah sakit di Cina. Oleh sebab itu dia harus pergi ke Seattle demi merawat janin yang ada di rahimnya. Jia rela melakukan apa saja demi menjaga bayi yang dikandungnya itu. Paginya, Zhong nelpon Jia menanyakan siapa pria yang bersama Jia tadi malam. Zhong bilang Jia bebas membelanjakan uang yang diberikannya, namun dia tidak boleh menjalin hubungan dengan pria lain. Zhong juga berjanji akan mengunjungi Jia di malam Natal. Untuk menyambut Natal, Jia belanja semau jidat, maklum dia mempunyai kartu kredit yang unlimited. Singkat cerita, di malam Natal, Jia berdandan dengan maksimal untuk menyambut kedatangan sang kekasih. Namun hingga malam Zhong tidak kunjung datang. Yang datang hanya sebuah kado berupa tas mahal dari Zhong. Zhong tidak bisa datang karena dia harus bersama istri dan anaknya. Jia kecewa, tas mahal tidak bisa menggantikan indahnya kebersamaan. Jia memutuskan untuk keluar keliling komplek perumahan. Tanpa sengaja dia melihat mobil Frankie terparkir di sebuah rumah mewah. Tanpa ragu Jia langsung mengetuk pintu itu, dan ternyata benar, di sana ada Frankie. 还真是你，圣诞快乐！我看你的车在外面，我就走过来了。 Setelah masuk ke dalam, Jia tidak menyangka rumah seorang supir semewah ini. Dia memeriksa semua ruangan, dan bertanya berapa biaya yang Frankie keluarkan untuk membangun rumah ini. Frankie menjawab $500.000. Kalau $1.15.000 berarti rumahnya seharga 7,5 miliar. Di sini Jia baru tahu bahwa Frankie bukan supir biasa melainkan seorang sultan yang nyamar jadi supir. Jia bertanya di mana istri dan anak Frankie saat ini. Frankie bilang bahwa istri dan anaknya sedang menghadiri pesta di luar rumah. Mengetahui Frankie hanya seorang diri di rumah, Jia mengajak Frankie merayakan malam Natal bersama. Jia akan masak di dapur. Untuk menghormati malam Natal, Jia meminta Frankie menggunakan pakaian yang lebih rapi. Setelah Frankie berganti pakaian, Jia terpesona melihat ketampanan Frankie. Jia pun meminta Frankie membantunya memakai celemek dan mengeluarkan rambutnya. Setelah semua selesai, Frankie memuji masakan Jia. Dia tidak menyangka Jia pandai memasak. Frankie mengira cewek seperti Jia hanya bisa masak sosis. Jia pun bilang bahwa dia pernah bekerja di sebuah majalah mencicip makanan. Jia memuji kecantikan istri Frankie setelah melihat fotonya. Frankie bilang istrinya angkuh. Dulu mereka bertemu ketika kuliah di kampus yang sama dan menjadi dokter di rumah sakit yang sama. Namun sang istri berhenti, dan saat ini menjadi manajer di sebuah perusahaan farmasi terkenal. Penghasilan sang istri lebih besar dari Frankie. Mereka pindah ke Amerika karena sang anak tidak cocok sekolah di Cina, dan sang istri bekerja di sini. Jia bertanya siapa nama Cina Frankie. Namanya Hauzi. Tentu saja Jia kaget. Karena Hauzi adalah dokter di salah satu rumah sakit tempat sang ayah akan operasi. Waktu itu mereka butuh waktu 3 hari hanya untuk bertemu dengan dokter Hauzi namun tidak bisa. Jia kemudian bertanya mengapa Frankie berhenti menjadi dokter dan lebih memilih menjadi supir. Frankie bilang harus ada yang menjaga sang anak. Jadi hanya istrinya yang kerja, sedangkan dia menjaga sang anak sekaligus menjadi supir taksi online. Jia bilang Frankie suami yang baik, pasti sang istri sangat mencintainya. Namun Frankie bilang bahwa sang istri menganggap dirinya membosankan, tidak romantis, dan tidak pandai mencari uang. Jia menganggap uang kadang menjadi hal terburuk di dunia ini. Frankie mengatakan bahwa punya uang banyak tidaklah buruk, tergantung bagaimana kamu menggunakan uang tersebut. Ketika uang itu kamu gunakan untuk sedekah dan membantu banyak orang, maka uang itu akan menjadi baik. Namun sebaliknya, apabila uang memperbudakmu, apalagi kau mencarinya hingga melupakan Tuhan maka uang tersebut akan menjadi buruk. Saya doakan teman-teman yang menonton video ini mempunyai uang yang banyak dan dermawan.
Malam itu, Frankie memberi Jia hadiah patung dan memberikan Jia semangat agar bayinya tetap sehat. Tak lama kemudian sang istri nelpon mengatakan asma anaknya kambuh. Frankie bergegas ke lokasi bersama Jia. Setiba di sana, Julie pingsan. Frankie langsung membawanya ke dalam mobil. Sedangkan sang istri tidak ikut karena masih ada acara bersama koleganya. Tak lama kemudian Frankie meminta Julie segera bangun. Frankie tahu bahwa Julie hanya pura-pura pingsan karena tidak ada tanda-tanda asmanya kambuh. Julie pun bangun dan bilang bahwa dia sengaja pura-pura pingsan karena tidak menyukai aroma parfum sang ibu dan teman-temannya. Julie bertanya siapa wanita yang bersama sang ayah. Dia mengira sang ayah sedang berkencan dengan Jia. Setelah itu, Frankie mengantar Jia ke hotel. Ketika melihat Julie dan Frankie asik melihat kembang api, Jia mengajak mereka berdua ke kamarnya, karena kamar hotel Jia berada di lantai paling atas. Malam itu mereka bahagia menikmati malam Natal bertiga, seperti layaknya keluarga. Esok pagi, setiba di rumah Jia mendapati Joe dalam keadaan darurat, air ketubannya pecah. Joe meminta Jia menghubungi ambulans. Namun Jia kesulitan karena tidak bisa bahasa Inggris. Awalnya Jia menelpon Frankie namun tidak diangkat. Oleh sebab itu Jia memutuskan berlari keliling komplek untuk mencari pertolongan. Alhamdulillah Joe dapat dibawa ke rumah bersalin dengan tepat waktu. Setelah Joe melahirkan, hubungan Jia dan Joe menjadi lebih baik. Kali ini Jia juga menyerahkan kamar yang dia tempati untuk Joe agar bayinya lebih leluasa. Singkat cerita, suatu hari, Frankie menitipkan Julie ke rumah Nyonya Huang. Jia yang penasaran Frankie akan pergi kemanapun bertanya kepada Julie. Julie bilang, sang ayah akan ke New York untuk ujian izin praktek dokter. Beberapa hari kemudian, Jia mengajak Julie pergi ke New York untuk menemaninya naik ke puncak bangunan tertinggi di New York. Julie mau asalkan Jia membawanya ke museum. Singkat cerita mereka tiba di New York. Julie menagih janji Jia untuk pergi ke museum, tapi Jia tidak mau. Julie marah karena Jia telah membohonginya. Ketika naik taksi, Julie meminta supir taksi menuju museum, namun Jia tidak setuju. Dia mau ke puncak bangunan tertinggi terlebih dahulu, karena takut keburu tutup. Dengan terpaksa Julie mengikuti Jia, namun ketika hendak masuk ke gedung tersebut, Julie menulis kata tolong di telapak tangannya, dan menunjukkannya kepada polisi yang sedang bertugas. Jia kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Dia dikira telah menculik anak, apalagi Jia tidak bisa berbahasa Inggris, jadi dia kesulitan untuk memberi keterangan. Sedangkan Julie sengaja memberikan keterangan palsu agar dia bisa lolos dari Jia yang telah membohonginya. Tak lama kemudian Frankie datang. Frankie bertanya kepada Jia, mengapa dia membawa Julie ke New York. Jia hanya bilang agar Julie bersenang-senang. Kini Jia dalam masalah, karena pihak polisi telah mengecek visanya hanya sebagai turis bukan izin tinggal. Agar tidak dideportasi, mereka harus memberikan keterangan palsu bahwa Jia adalah pacar Frankie. Akhirnya Jia berhasil keluar dari kantor polisi. Namun Frankie marah besar kepada Jia yang telah membawa Julie ke New York tanpa seizinnya. Frankie sangat menyayangi putri semata wayangnya itu, jadi apabila terjadi sesuatu pada Julie, maka Frankie tidak bisa memaafkan dirinya. Namun Jia tidak terima, karena dia yang telah membayar semua biaya perjalanan. Dia mempunyai banyak uang, ini bukan sebuah kejahatan. Karena emosi, Jia tanpa sadar telah menghina Frankie dengan mengatakan bahwa Frankie adalah pecundang, yang hidupnya dibiayai oleh sang istri. Mendengar itu Julie marah. Jia sadar bahwa dia tidak pantas berkata seperti itu, dia pun meminta maaf kepada Julie. Ketika mau check-in hotel, kartu kredit Jia ditolak oleh petugas hotel. Petugas bilang bahwa kartu kreditnya sudah tidak aktif. Julie tidak percaya, karena kartu kreditnya unlimited. Frankie datang menghampiri Jia.
Jia berusaha menelpon pacarnya yang di Cina, namun nomor yang dituju tidak aktif. Jia mau meminjam kartu kredit milik Frankie, namun Frankie mengajaknya pergi mencari hotel yang lain, dan dia akan membayarnya. Sesampai di hotel, Jia menghubungi semua orang yang kenal dengan pacarnya. Namun tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Zhong. Jia menduga Zhong sudah mati dibunuh atau diculik. Jia panik, karena saat ini dia tidak punya uang 1 sen pun. Frankie mengajak Jia kembali ke kamarnya dan berusaha menenangkan Jia dengan trik ramalan. Berdasarkan ramalan Frankie, Zhong masih hidup, jadi Jia tidak perlu khawatir. Setiba di Seattle, Jia mendapat telepon dari istri Zhong. Ternyata Zhong ditangkap polisi karena kasus penipuan, semua aset yang dimilikinya telah dibekukan. Sekarang polisi juga sedang mencari Jia karena diduga terlibat pencucian uang. Setelah mengetahui itu, Jia mulai mandiri untuk mencari uang, dia membantu Nyonya Huang bersih-bersih agar mendapat upah. Bahkan, Jia menjual semua tas brandednya untuk biaya persalinan. Jia meminta Frankie meramalnya lagi, tapi Frankie justru menunjukkan triknya. Ternyata dia berbohong soal ramalan itu. Jia marah, karena baginya semua laki-laki pembohong, kecuali pacarnya Zhong. Frankie khawatir Jia tidak menginginkan bayinya lagi. Namun dengan tegas Jia bilang bahwa dia akan melahirkan bayinya tersebut, untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa dia hidup tidak semata-mata karena uang. Sebelum pergi, teman-temannya menginap memberikan Jia perlengkapan bayi. Karena dia tahu bahwa Jia tidak sekaya dulu. Temannya juga menyuruh Jia mencari lelaki yang tulus mencintai dan menjaganya. Uang bukanlah segalanya. Banyak uang tapi tidak dihargai percuma saja. Nyonya Huang harus pulang ke Taiwan untuk merawat sang anak yang sedang hamil anak pertama. Huang ingin mengembalikan uang yang telah Jia bayarkan kepadanya, namun Jia menolak. Selama kepergian Huang, Frankie yang akan menjaga dan merawat Jia hingga Jia pulang ke Cina. Belakangan ini Frankie terlihat galau. Jia pun bertanya kepada Frankie apa sebenarnya yang terjadi. Ternyata mantan istrinya akan menikah. Frankie sudah 1 tahun bercerai dengan sang istri, namun dia tidak menceritakan itu kepada Julie. Jia ikut dengan Frankie, karena dia khawatir Frankie melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Ternyata Frankie pergi ke toko konveksi untuk mengambil gaun pengantin pesanan mantan sang istri. Di sana mereka sempat berfoto bersama menggunakan gaun pengantin karena penjaga toko mengira mereka adalah pasangan kekasih. Smile. Perfect. Okay, and there should be a copy on this. Isn't it so good? Look at your eyes. Jia kesal ketika mendengar Frankie ingin menghadiri acara pernikahan mantan sang istri. Dia menilai Frankie sosok lelaki yang terlalu baik, sehingga dimanfaatkan oleh wanita. Apalagi setelah itu Julie juga harus tinggal bersama sang ibu, dan Frankie mengizinkannya. Frankie berpikir apabila Julie bersama sang ibu maka dia akan mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan bisa membeli tas dan baju branded seperti Jia. Jia bilang bahwa itu semua tidak bisa membuat seseorang bahagia, sama sepertinya. Ternyata bahagia tidak bisa diukur dengan mempunyai banyak barang mewah. Sebelum berangkat ke acara pernikahan, Frankie mengantar Jia ke dokter untuk kontrol bayi yang dikandungnya. Ternyata diam-diam, Jia ikut menghadiri acara pernikahan mantan istri Frankie. Dia rela membeli gaun pengantin agar bisa mendampingi Frankie di acara tersebut. Jia bilang kepada mantan istri Frankie bahwa mereka adalah pasangan kekasih. Jia juga membuat mempelai pria merasa down, karena dia bilang Frankie adalah pria yang luar biasa di atas kasur. Jadi dia harus bisa melebihi Frankie agar istrinya bahagia. Frankie dan Jia dansa bersama. Hal itu membuat mantan istri Frankie cemburu. Namun di tengah acara, Jia tiba-tiba pingsan. Frankie langsung membawa Jia ke rumah sakit. 6 years old. First pregnancy, 10 days. 放心，一切有我。Frank， 好，我加油。 Jia berhasil melahirkan, namun dia koma selama 3 hari karena hipertensi. Setelah sadar,
Sang perawat bilang bahwa dia sangat beruntung mempunyai suami yang perhatian, karena selama 3 hari, Frankie selalu berada di sampingnya hingga lupa mengganti pakaiannya. Jia sadar bahwa Frankie bukan hanya menyelamatkan nyawanya namun juga nyawa sang bayi. Kini mereka hidup berempat, karena Julie sudah dikembalikan sang ibu kepada Frankie. Mereka hidup bahagia layaknya keluarga cemara. Namun tiba-tiba ada supir Zhong menjemput Jia untuk pulang ke Cina. Ternyata Zhong sudah bebas dan sudah bercerai dengan istrinya. Jadi Jia harus pulang ke Cina. Sungguh perpisahan yang sangat berat bagi Frankie, Julie dan Jia. Jia berusaha menyembunyikan rasa sedihnya namun tetap saja dia tidak bisa menahan air matanya. Sebelum pergi, Jia bilang kepada Frankie bahwa dia penasaran melihat wajah Frankie tanpa jenggot. Ketika mobil Jia mulai menjauh, Frankie tidak bisa menahan air matanya. Begitu banyak kenangan manis yang telah mereka lewati bersama. Jujur, admin kira di sini Jia menyuruh sang supir berhenti, dan dia berlari kembali memeluk Frankie. Ternyata tidak, Jia tetap pulang ke Cina. Dia lebih memilih Zhong yang kaya raya. Singkat cerita, Jia menjalani istri seorang konglomerat. Dia tinggal di rumah mewah seperti istana. Namun sang suami jarang pulang ke rumah. Lama-kelamaan, Jia tidak tahan hidup bergelimangan harta, namun tidak ada yang perhatian. Dia pun minta cerai. Zhong marah. Dia mengancam tidak akan memberikan nafkah serupiah pun apabila sudah bercerai. Namun keputusan Jia sudah bulat, ini bukan soal harta, namun hatinya sudah tidak sama Zhong lagi. Jia selalu kebayang wajah Frankie. Setelah perceraian, Jia hidup mandiri. Dia menggunakan bakatnya di dunia masak. Dia menjual makanan secara online dan alhamdulillah laris manis dan bisa membiayai hidupnya bersama sang anak. 2 tahun berlalu tanpa terasa, Zhong rujuk kembali dengan sang istri yang lama. Jia sukses dengan bisnis kulinernya. Di New York, Frankie menjalani ujian untuk memperoleh praktek dokter. Alhamdulillah Frankie lulus ujian. Setelah itu mereka pergi ke puncak gedung yang dulu Jia impikan, namun gagal karena ulah Julie. Kali ini Julie bersama Frankie datang kemari untuk mewujudkan mimpi Jia. Mereka pun mengabadikan momen itu dan mengirim fotonya ke Jia. Jia kaget ketika melihat itu, karena saat ini dia juga sedang berada di sana. Jia langsung berlari mencari keberadaan Frankie dan Julie. Namun tidak ketemu. Jia pun foto dan kirim ke Frankie. Ternyata Frankie sudah turun dari gedung. Ketika menerima foto dari Jia, Frankie langsung ingin menelepon, namun ada orang menabraknya dan handphonenya jatuh. Julie pun mengajak ayahnya segera kembali ke puncak gedung. Alhamdulillah, mereka bisa bertemu kembali. Frankie dan Jia bahagia bisa bertemu kembali, apalagi Jia sudah bercerai dengan Zhong. Di sini Jia senang melihat penampilan baru Frankie tanpa jenggot. Mereka bergandengan tangan sambil mengingat kali pertama bertemu. Film pun tamat. Terima kasih sudah nonton alur cerita film ini sampai selesai. Semoga terhibur dan jangan lupa subscribe.